Lantas seperti apa tanggapan parlemen terkait wacana pembebanan biaya tambahan untuk mengisi ulang uang elektronik ataupun juga e-money? Pungutan e-money kami bahas lebih dalam di segmen The Analyst. Dan kini sudah bergabung bersama kami anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ada Bapak Misbakun. Di sana Pak Misbakun, selamat sore. Anda juga menggunakan e-money, mungkin salah satunya bisa menyuarakan juga apakah menurut Anda sangat urgent sekali kita harus memberikan biaya tambahan untuk isi ulang, dan ada juga wacana setiap transaksi nanti juga akan di-charge juga gitu. Menurut Anda seperti apa? Selamat sore Mbak Hera, selamat sore pemirsa CNN Indonesia. Selamat menunggu berbuka puasa karena saya sedang di luar studio. Minta maaf karena ada acara berbuka puasa bersama dari DPP Partai Golkar di rumah Ketua Umum Partai Golkar. Terkait dengan permasalahan top up e-money ini, saya meminta kepada Bank Indonesia untuk lebih berhati-hati kembali dalam melakukan kajian karena saat ini industri ini kan sedang tumbuh. Di saat industri e-money ini sedang tumbuh, minat masyarakat sedang tinggi, jangan kemudian langsung dikenakan pungutan. Ini yang perlu pertama harus hati-hatinya. Karena pada saat yang sama, pemerintah juga sedang berusaha membatasi transaksi tunai. Nah, minat masyarakat yang bagus ini jangan sampai kemudian sudah dikenakan biaya-biaya lagi. Saya salah satu pengguna e-money. Saya biasanya menggunakan untuk e-money saya untuk tol, untuk parkir, dan sebagainya. Lah, kalau kemudian untuk biaya top up saja, orang kemudian dikenakan 1.500 atau berapa biayanya, ini akan juga memberatkan. Karena e-money ini kan dipakai untuk transaksi-transaksi yang sifatnya harian, yang sifatnya kecil oleh masyarakat. Jumlah transaksinya kecil. Kemudian ini sudah dikenakan biaya. Pada saat orang membeli e-money pun juga, kartunya pun juga sudah terkena biaya. Jangan sampai kemudian beban biaya ini akan menjadi beban konsumen yang berlebihan. Baik. Ini yang akan tidak bagus, dan kemudian industrinya sendiri akan terbebani. Konsumennya akan menerima beban yang terlalu banyak karena syarat dengan aturan-aturan yang kemudian semuanya membebani kepada konsumen akhir. Nah, inilah yang seharusnya kalau menurut saya perlu dihindari, karena apa? Perbankan juga perlu efisien. Efisiensi ini juga akan tentu memberikan manfaat kepada konsumen dengan tidak terlalu banyak beban yang dibebankan kepada konsumen. Pak Misbakun, artinya Anda menegaskan bahwa sekarang belum saatnya untuk memberikan pungutan terhadap isi ulang e-money, begitu? Ya. Belum atau tidak usah sama sekali? Ya, saya mengatakan memang belum saatnya. Dan kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengenakan biaya top up ini atau isi ulang ini juga harus hati-hati. Hati-hatinya ya tadi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai gimmick masyarakat yang sedang berminat untuk melakukan transaksi dengan e-money kemudian menjadi berkurang karena adanya banyaknya kewajiban-kewajiban pungutan yang dibebankan kepada mereka. Contoh sederhananya, orang paling ngisi e-money untuk tol paling 50.000 untuk mereka sebulan atau seminggu lah. Kemudian tiba-tiba tiap mau top up harus bayar 1.500 atau dikenakan biaya tertentu. Bayangkan 1.500 itu kelihatannya kecil, tapi untuk berapa kali top up mereka harus melakukan. Kalau sebulan melakukan seminggu atau 5 kali top up sudah berapa? Kalau orang dengan transaksi yang lebih banyak tentu akan top up-nya akan lebih sering. Dan ini akan menjadi permasalahan tersendiri karena bebannya akan menjadi sangat banyak kalau diakumulasikan. Ya, tepat sekali, karena kalau 2.000 saja kita ambil batas atas, kemudian dikalikan dengan 57 juta pengguna e-money, angkanya juga sangat besar. Tapi Pak Misbakun, apabila mereka berargumentasi bahwa ini untuk memberikan insentif kepada perbankan agar lebih gencar lagi mendorong cashless society, Anda sependapat atau menurut Anda itu justru tidak ada hubungannya sama sekali? Insentif kepada industrinya. Ya, tetapi betul. Bukan akan menjadi beban kepada orang yang harusnya diberikan insentif itu adalah konsumennya. Itu industri kalau menurut saya dengan fee base yang ada, orang sejak awal memakai e-money membeli kartunya aja sudah bayar. Sudah bayar. Nah, tentunya industri kan sudah tahu berapa beban dari kartu itu dan berapa maintenance sistem IT-nya dan bagaimana. Dari
perputaran uang yang digunakan saja industri itu sudah bisa mendapatkan manfaat, bisa mendapatkan fee base-nya sudah dapat. Nah, kalau memberikan insentif sebenarnya bukan kepada industrinya. Di saat ini sedang tumbuh, masyarakat sedang mulai menumbuhkan minatnya terhadap e-money ini karena masyarakat tidak perlu membawa uang cash untuk transaksi kecil mereka, tidak perlu harus menarik di ATM. Lah, dari situasi yang seperti ini seharusnya insentif itu diberikan dulu kepada siapa? Kepada konsumen. Nah, nanti kalau konsumennya sudah mempunyai loyalitas, kemudian mereka sudah mempunyai habit yang panjang terhadap penggunaan e-money ini, silakan insentif itu digeser kepada industri dengan pengenaan itu. Itu pun dengan syarat jangan terlalu dikenakan biaya yang terlalu tinggi. Bayangkan top up 1.500, kalau orang melakukan top up sebulan 10 kali, 20 kali dengan transaksi yang kecil, itu kalau diakumulasi menjadi sangat besar. Berapa kali mereka top up? Berapa juta kali dengan berapa juta pengguna tadi? Dan ini akan menjadi sebuah transaksi yang sangat besar. Kalau memang fee base revenue, dan ini akan menjadi sangat besar sekali bagi industrinya. Nah, inilah yang kalau menurut saya harus hati-hati. Dipelajari dulu perilaku konsumennya. Nah, konsumen ini nanti akan menimbulkan minat yang tinggi terhadap penggunaan payless ini, e-money ini. Kemudian mereka akan mendapatkan manfaat apa? Kalau mereka melihat, sama saja, saya pakai e-money atau tidak, ya mereka akan memilih tidak pakai e-money. Karena apa? Manfaatnya justru tidak mereka merasakan, malah bebannya yang mereka rasakan. Ini kan orang top up e-money ini kan sama aja dengan orang menyetor uangnya di tabungan. Loh, kalau menyetor tunai biasa tidak kena, kenapa kemudian pada saat dia menggunakan e-money justru dikenakan pungutan? Ini yang harus bisa dijelaskan dan bisa dirasionalisasikan oleh pengambil kebijakan, yaitu Bank Indonesia. Pak Misbakun, terima kasih sudah bergabung bersama kami, anggota Komisi 11 DPR di CNN Indonesia Bisnis.